Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurkasih dari Sistem Informasi Semedi Pancasakti Bekasi. Saya di sini akan menyampaikan sedikit materi tentang teknik sinyal encoding. Penjelasan dalam teknik sinyal encoding adalah dalam proses kerjanya komputer mengolah data secara digital melalui sinyal listrik yang diterimanya atau dikirimkannya. Pada prinsipnya, komputer hanya mengandalkan dua arus, yaitu on atau off, atau istilahnya dalam angka sering juga dikenal dengan 1 atau 0. Kombinasi dari arus on atau off inilah yang mampu membuat komputer melakukan banyak hal, baik dalam mengenalkan huruf, gambar, suara, bahkan film-film menarik yang Anda tonton dalam format digital. Sistem yang merubah sinyal analog menjadi sinyal digital. 4 komponen sistem akuisisi data. Yang pertama ada input analog, yaitu mengubah sinyal input analog dari sensor menjadi bentuk bit. Yang kedua, output analog, yaitu mengubah data digital yang tersimpan dalam komputer menjadi sinyal digital. Yang ketiga ada digital, yaitu untuk memasukkan dan mengeluarkan nilai digital atau tingkat logika kedua dari perangkat keras. Yang terakhir ada counter atau timer, digunakan pada saat penghitungan pengukuran frekuensi dan periode pembangkitan. Pengodaan data. Pengkodaan data karakter yaitu memasangkan karakter berurutan dari suatu kumpulan dengan yang lainnya. Dalam sistem komunikasi digital, informasi dari sumber dikonversikan menjadi deretan digit biner yang efisien dengan jumlah digit biner yang digunakan dibuat seminimal mungkin. Dalam proses telekomunikasi, data tersebut harus dimengerti baik dari sisi pengirim maupun dari sisi penerima. Untuk mencapai hal tersebut, data harus diubah dalam bentuk khusus yaitu sandi. Sandi di sini gunakan untuk mengamankan data kita. Jadi tidak sembarang orang itu dapat masuk dengan semudahnya gitu. Jadi kita kunci data kita tuh dengan sandi yang sangat sulit untuk dibobol oleh orang lain. Bahkan dengan sandi pun kadang data masih bisa dibobol, apalagi nggak ada sandi gitu kan. Jadi dalam membuat suatu data harus digunakan sandi agar mengamankan data kita. Ada 4 komunikasi hubungan data dan sinyal. Yang pertama, data digital. Sinyal digital, perangkat pengkodaan data digital menjadi sinyal digital. Data analog, sinyal digital dikonversi data analog ke bentuk digital. Data digital, sinyal analog beberapa media transmisi hanya bisa merambat sinyal analog. Data analog, sinyal analog data analog dapat dikirimkan dalam bentuk sinyal baseband. Sinyal digital. Sinyal digital adalah deretan pulsa voltage terputus-putus yang berlainan dan masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri. Setiap pulsa merupakan sebuah elemen sinyal. Elemen sinyal merupakan data yang transmisikan melalui pengkodaan bit data di mana biner 0 sama dengan level voltage lebih rendah dari biner 1, level voltage yang lebih tinggi. Keistimewaan sinyal digital mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang dapat membuat informasi dapat dikirimkan dengan kecepatan tinggi. Maksudnya kecepatan cahaya itu seperti sekarang udah muncul nih namanya sinyal 5G. Jadi mungkin sinyal yang kadang kita ngirim 1 detik tuh belum masuk gitu. Sekarang mungkin di bawah 1 detik chat-chat kita tuh bisa masuk ke lawan kita. Karena kecepatan cahaya itu cuma gitu doang, cepet banget kan. Penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu tersendiri. Informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Dapat memproses informasi dalam jumlah yang banyak. Ketentuan proses encoding anipolar. Semua elemen-elemen sinyal dalam bentuk yang sama. Polar, satu state logic dinyatakan oleh tegangan positif dan sebaliknya oleh tegangan negatif. Rating data transmisi data dalam bit per second. Jadi hitungan datanya tuh dalam per detik gitu kecepatannya, berapa bit per detiknya. Jadi langsung cepet banget. Durasi atau panjang suatu bit waktu yang dibutuhkan pemancar untuk memancarkan bit. Rating modulasi, rating di mana level sinyal berubah dan diukur dalam bentuk baud elemen-elemen sinyal per detik. Pengkodaan sinyal digital. Yang pertama ada non-return to zero atau NRZ. Non-return to zero level. Yang kedua non-return to zero inverted. Non-return to zero level yaitu suatu kode di mana tegangan
negatif dipakai untuk mewakili suatu binary, dan tegangan positif dipakai untuk mewakili binary yang lainnya. Jadi positif itu non-tune to zero, yaitu tegangan negatifnya itu dipakai untuk mewakili suatu binary, maksudnya binary kita, dan yang positifnya itu untuk mewakili binary yang lain. Non-return to zero inverted, yaitu suatu kode di mana suatu transisi low ke high atau high ke low pada awal suatu bit time akan dikenal sebagai binary 1. Untuk bit time tersebut tidak ada transisi, berarti binary 0. Keuntungan differential encoding lebih kebal noise, tidak dipengaruhi oleh level tegangan. Kelemahannya, energi L maupun energi I adalah keterbatasan dalam komponen DC dan kemampuan sinkronisasi. Yang kedua ada multi-level binary. Pertama bipolar AMI, alternate mark inversion. Yang kedua pseudo-ternary. Bipolar AMI yaitu suatu kode di mana binary 0 diwakili dengan tidak adanya line sinyal dan binary 1 diwakili oleh suatu pulsa positif atau negatif. 0 menggambarkan tidak adanya line sinyal, 1 menggambarkan positif atau sinyal negatif. Pseudo-ternary yaitu suatu kode di mana binary 1 diwakili oleh ketidakadaan line sinyal dan binary 0 oleh pergantian pulsa-pulsa positif dan negatif. 1 menggambarkan adanya jalur sinyal 0. Biphase yang ada Manchester. Manchester yaitu suatu kode di mana ada suatu transisi pada setengah dari periode. Tiap bit transisi low ke high mewakili 1 dan high ke low mewakili 0. 0 dari tinggi ke rendah di pertengahan interval, 1 dari rendah ke tinggi pertengahan interval. Differential Manchester yaitu suatu kode di mana binary 0 diwakili oleh adanya transisi di awal periode suatu bit dan binary 1 diwakili oleh ketiadaan transisi di awal periode bit. Perbandingan format pengkodean sinyal digital. Sinyal analog versus sinyal digital. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang berkelanjutan membawa informasi dengan merubah karakter gelombangnya. Sinyal analog mentransmisikan suara, gambar dalam bentuk gelombang kontinu. Karakter yang terpenting yang dimiliki oleh syarat analog adalah amplitudo dan frekuensi yang biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus, mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk sinyal analog. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi komunikasi urutan bilangan 0 dan 1 juga dengan biner, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh draw. Proses informasinya pun mudah, cepat dan akurat, tapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.